satu titik, silakan. Kita sudah mulai merecord ya. Silakan Anda sudah duduk di tempatnya masing-masing. Merasakan bumi yang merasakan kursi Anda yang ada di atas bumi tentunya. Lalu merasakan telapak kaki Anda. Kalau yang kakinya nyampe ke lantai, silakan rasakan bumi itu di telapak kaki Anda. Yang kakinya di atas balok, tetap Anda tahu di bawah balok itu adalah ada bumi. Jadi silakan sadari ya, foundation kita dari bawah, rasakan energi dari bumi itu. Lalu kemudian buatlah energinya mengalir sampai ke sit bone. Sadari kedua sit bone Anda, dan dari sit bone itu rasakan ke punggung Anda atau ke kedua bahu Anda, di mana alignment tubuh Anda adalah seperti satu garis, satu kesatuan, keselarasan. Lalu kemudian posisikan kedua tangan Anda di posisi yang benar, sehingga posisi tangan Anda pun juga sudah membantu dada Anda dalam posisi naik, lalu shoulder-nya terbawa menjadi turun. Sehingga leher Anda pun juga rileks, leher Anda memanjang. Silakan secara perlahan rilekkanlah seluruh wajah, rilekkan mata yang terpejam kalau yang terpejam, rilekkan bibirnya jangan terlalu terkatup, rilekkan rahangnya, rilekkan lehernya, rilekkan kedua bahu, rilekkan kedua pinggul, kedua kaki, seluruh tubuh Anda rileks. Dan sekarang Anda siap untuk latihan yoga pada pagi hari ini. Jadi tema kita adalah menggunakan kursi kita. Nanti kita akan melakukan gerakan-gerakan yang terbantu oleh kursi. Dan fokusnya hari ini kembali dengan kaki. Jadi silakan masukkan intention itu ke dalam pikiran Anda. Dan bawalah dalam setiap nafas yang Anda lakukan nantinya. Lalu kemudian masuklah ke nafas yang pertama, yaitu natural breathing. Jadi kalau di sini selalu dibuka dengan centering dan natural breathing. Sehingga bila Anda sempat terlambat, itu biasanya akan terlewat. Yoga itu seperti lingkaran. Pada saat kita mulai seperti ini, kita sudah mulai membentuk lingkaran itu. Dimulai dengan nafas. Dan kenapa dimulai dengan nafas? Agar Anda paham nafas Anda. Karena dengan nafas Anda nanti semua yang Anda lakukan menggunakan nafas itu tentunya. Pada saat nanti Anda bergerak, nafas itu yang terus mengaliri seperti aliran listrik di dalam diri Anda. Seperti di rumah, bagaimana listrik itu yang menentukan seluruh kehidupan yang terjadi di dalam rumah ya, alat-alat elektroniknya. Nah, si nafas pun juga kurang lebih seperti demikian. Jadi di mana nafas itu penting, makanya kenapa dimulai dengan nafas. Lalu kemudian lanjutkan dengan nafas yang kedua. Mari kita bawa seluruh nafasnya untuk mengalir ke seluruh tubuh. Mulailah dari telapak kaki, lalu sugestikan si nafas itu mengalir di seluruh kakinya, lalu mengalir naik sampai puncak kepalanya. Silakan Anda visualisasi sendiri seperti apa. Yang penting adalah Anda mensugestikan si nafas itu bisa mengalir ke seluruh tubuh Anda. Jadi inhale dari telapak kakinya bawa sampai ke puncak kepala. Dan pada saat exhale dari puncak kepala, bawa lagi mengalir sampai ke telapak kaki. Jadi menggunakan pikiran Anda, menggunakan sugesti Anda, lalu menggunakan visualisasi Anda ciptakan nafas itu bisa terjadi di sana, di dalam tubuh Anda. Tetap dengan menjaga sikap tubuh Anda benar, jadi fokus dan sadar tubuhnya dijaga dengan benar. Jadi kalau Anda sadar, Anda tidak akan lupa. Kalau Anda mengerti, Anda tidak akan lupa. Kalau hanya merasakan, Anda bisa lupa. Dan kalau hanya hafalan, Anda juga bisa lupa. Jadi itu perbedaannya sadar, lalu kemudian paham. Dan untuk memang menjaga seperti ini, butuh fokus. Dan itulah memang yang akan Anda dapatkan dari latihan yoga, di mana melatih fokus dan melatih kesadaran Anda secara terus-menerus, dan bagaimana kesadaran dan fokus itu adalah hanya untuk seluruh tubuh Anda saja. Dan ini yang membantu Anda tidak mudah terdistract dari sekeliling atau dari outer body kita.
Lalu perlahan silakan rasakanlah tubuh Anda mulai menghangat pada saat Anda mengalirkan nafasnya ke dalam tubuh Anda tersebut. Semoga semuanya sudah bisa merasakan itu di dalam tubuh Anda sendiri ya. Karena semakin Anda connect dengan diri Anda, semakin Anda selalu membawa diri Anda ke dalam, Anda itu akan menjadi lebih peka dan lebih sensitif tentunya. Yoga open your feeling, yoga open your awareness. Lalu secara perlahan kembalikan lagi ke bernafas netral. Dan rasakan dulu sejenak perubahan dari nafas Anda, lalu sensasi tubuh Anda sekarang. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Kita mulai dengan gerakan dari kepala, tundukkanlah dagunya ke dada. Dekatkan dagunya dengan dada, dekatkan dadanya dengan dagu. Lalu kemudian exhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Inhale dorong dagunya ke depan, kepanjangkan kepalanya ke atas. Lalu kemudian pada saat exhale kembalikan lagi ke tengah. Kita lakukannya secara flowing ya. Inhale tundukkan dagu ke arah dada, dekatkan dadanya dengan dagu. Lalu kemudian exhale perlahan kembalikan lagi ke tengah. Inhale dorong dulu dagunya perlahan ke depan, lalu panjangkan puncak kepalanya ke atas. Dan pada saat exhale silakan kembalikan lagi ke tengah. Satu kali lagi, inhale dagu ke dada, dada ke dagu. Lalu exhale, slowly back again to the center. Inhale, chin forward, lengthening the top of your head up. And then exhale, slowly back again to the center. Inhale, dekatkan telinga kiri dengan bahu kiri. Exhale, perlahan kembalikan lagi ke tengah. Inhale, dekatkan telinga kanan pada bahu kanan. Dan exhale, slowly kembalikan lagi ke tengah. Inhale, dekatkan telinga kiri pada bahu kiri. Bahunya nggak boleh ikutan bergerak ya, hanya kepala yang mendekat ke arah bahu. Dan coba rasakan tangan kanan sedikit lebih menekan pada saat Anda melakukan ini. Rasakanlah pijatan di leher kanan akan lebih terasa. Exhale back again to the center. Inhale, dekatkan telinga kanan pada bahu kanan, rasakan tangan kirinya ya. Lalu kemudian exhale, slowly back again to the center. Jadi tahu targetnya, Anda tambahkan, inhale, dekatkan telinga kiri pada bahu kiri. Sehingga Anda pada saat bergerak, Anda jadi bisa mendapatkan langsung sensasinya di sana. Ini dari knowledge ya. Inhale back again to the center. Lalu perlahan dekatkan telinga kanan pada bahu kanan sambil menjejakkan tangan kiri. Good. Lalu kemudian inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Kita akan menoleh ya. Inhale, tolehkanlah kepalanya ke kiri. Jadi rasakan sekali di tulang kepalanya Anda berputar. Lalu kemudian pada saat exhale, slowly back again to the center. Inhale, tolehkan ke kanan. Ya, rasakan sekali rotasinya ya di porosnya. Lalu kemudian exhale, kembalikan lagi ke tengah. Good. Inhale, tolehkan lagi ke kiri. Rasakan tulangnya berputar. Jadi really you feel the bone. And then exhale, slowly back again to the center. Inhale, tolehkan lagi ke kanan. Good. And then as you exhale, slowly back again to the center. Satu putaran lagi. Inhale, tolehkan ke kiri. Rasakan tambah lentur ya sendinya. And then exhale, back again to the center. Inhale, tolehkan ke kanan. And then slowly exhale, back again to the center. Sekarang lepaskan tangannya. Duduknya mungkin agak sedikit depan, agar kaki Anda lebih menjejak di lantai. Kita akan rotate shoulder. Sampai bunyinya, gile. Aku lelah, kata bahuku. Ya, krek gitu. Ada yang bunyi nggak di situ? Ya. Nah di sini teruskan ya. Pastikan Anda tahu kan tangan kita ada di dalam girdle-nya ya. Jadi pada saat Anda memutar, rasakan Anda memutar dari girdle-nya itu. Sehingga nanti membawa otot dadanya, membawa otot bahunya. Jadi ini gerakan sederhana kalau Anda banyak tension ya. Anda capek leher, capek hati, itu kan ya. Lakukan ini akan membantu merilis semua tension yang ada di leher Anda. Cukup. Sekarang angkat ke atas, dekatkan dengan telinga. Inhale, exhale, turunkan directly. Inhale, dekatkan bahunya dengan telinga, jadi kayak kepala kura-kura di sini ya. Dan exhale, drop it. Satu kali lagi, inhale, dekatkan. Dan exhale, drop it. Good. Sekarang angkat tangannya. Putar ke belakang. Good. Dari belakang inhale. Angkat ke atas. Putar ke depan.
Oke, dapat ya? Sama-sama ya. Inhale, angkat dari depan, naik ke atas. Exhale, turunkan ke belakang. Inhale dari belakang, naik ke atas. Turunkan ke depan. Lagi, inhale dari depan, naik ke atas. Exhale, turunkan ke samping. Inhale dari belakang, naik ke atas. Turunkan ke depan. Lagi, inhale, angkat. Rasakan rotasi girdle-nya ya. Good. Satu kali lagi. Yes. Dan turunkan. Satu set lagi. Inhale, angkat. Putar ke belakang. Lalu kemudian dari belakang, putar ke depan. And then release. Silakan rasakan sejenak dulu ya. Di situ leher, bahu Anda sudah menjadi enak di situ. Kita angkat tangan kanan ke atas. Lalu kemudian panjangkan ke samping kiri. Inhale back again to the center. Exhale, turunkan. Inhale, angkat tangan kiri. Panjangkan ke samping kanan. Inhale back again to center. And then exhale, turunkan. Dapat ya? Kita lakukannya secara flowing. Oke, sama-sama ya. Inhale, angkat tangan kanan. Exhale, panjangkan ke kiri. Nggak usah jauh-jauh. Yang penting pantat Anda tidak terangkat. Inhale back again to the center. Exhale, turunkan tangan. Inhale, angkat tangan kiri. Exhale, panjangkan ke kanan. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale, turunkan. Inhale, angkat tangan kanan. Exhale, panjangkan. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale, turunkan. Inhale, angkat tangan kiri. Panjangkan ke kanan. Inhale ke tengah dan turunkan. Satu kali lagi, inhale, angkat tangan kanan. Panjangkan ke kiri. Inhale, kembali ke tengah dan turunkan. Inhale, angkat tangan kiri. Panjangkan ke kanan dan tahan. Pegang kursinya pakai tangan kanan. Support tubuh Anda bisa lebih memanjang. Jadi routing dari kedua sit bone. Pastikan sit bone kirinya yang pengen mengangkat, jangan diizinkan mengangkat. Dari routing itulah Anda bisa memanjangkan side body Anda ke samping. Dan tangan kanan membantu menyeimbangkan agar tubuh Anda tidak gubrak ke kanan. Jaga shoulder-nya tetap wrap shoulder down. Dapat di situ ya? Inhale back again to the center, turunkan tangan kirinya. Angkat tangan kanan, inhale, exhale, panjangkan ke kanan, and pause. Sejauh mana Anda bisa mendorong pakai tangan kiri, rasakanlah Anda akan menjadi lebih kokoh untuk memanjangkan sisi kanannya. Routing kita atau pondasi kita adalah kaki dan bokong Anda ya. Bokong kanan itu sangat ingin terlepas dari kursinya. Nah, dari situlah Anda berusaha untuk menekankan si bokong itu. Sambil Anda rasakan regangan sisi kanan Anda. Dapat ya, inhale back again to the center. Angkat kedua tangannya sekarang. Good. Dan pada saat exhale, netralkan kiri kanan tubuh Anda sendiri. Dan buang nafas, silakan turunkan perlahan. Tangan yang kanan di luar lutut kiri, kita akan lakukan twisting. Ya, jadi ya, punggung tangan kiri dengan lutut luar. Lalu kemudian kayak kita saling narik. Lihatnya gerakan aku tempelkan, aku tarik. Dan itu akan memberikan regangan langsung di bahu kanan Anda. Dapat nggak di situ? Jadi bukan hanya nempel doang, tempelin, seret. Jadi si punggung tangan dengan lutut Anda saling narik. Dapat ya di situ? Tangan kirinya taruh di belakang kursi. Silakan reach sejauh mana Anda bisa memegang belakang kursi Anda. Yang penting dadanya sudah terasa dan masukkan prinsip wrapping shoulder-nya di situ. Routing dulu dari kedua sit bone, inhaling. Lalu exhaling, lengthening the spine sampai puncak kepala. Lalu inhale, perutnya digulung. Dan exhale, Anda twist ke samping kiri. Pause di situ. Inhale, rasakan lagi routing dari kedua sit bone. Exhale, tetap memanjangkan punggungnya ke atas sampai puncak kepala. Inhale lagi ke dada Anda. Dan coba putar sejauh mana Anda ingin memutar lagi di sana. Berikan lagi ruang di sana, masih ada ruang di sana, silakan Anda putar. Satu kali lagi inhale, rooting down, exhale, still lengthening the spine. Inhale bawa lagi ke hati Anda, dan coba putar lagi sampai Anda rasakan dada Anda semakin terbuka, punggung Anda menjadi semakin kuat, dan Anda bisa merasakan rasa di dada dan punggung Anda sepenuhnya. Lalu tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, unroll tubuh Anda kembali lagi ke tengah. Silakan rasakan sejenak ya sisi yang sudah kita twistingkan. Rasanya pasti berbeda. Tangan kiri, lutut kanan, lalu kemudian kita drag. Langsung rotasi dadanya naik, shouldernya turun, tangannya di belakang. Lihat kaki Anda, sekolahkan kakinya,
Lihat kalau kakiku ya, kalau lihat di screen kakiku tidak kemana-mana, kakinya nggak ikut-ikutan menceng. Jadi kakinya sekolah, tetap di situ. Lalu kemudian routing dari kedua sit bone, inhale, exhale lengthening sampai puncak kepala. Inhale, kedua tangan itu sudah langsung connect dengan dada dan bahu. Lalu pada saat exhale, Anda twist dari hati Anda. Inhale lagi, bawa ke hati Anda. Exhale, twist lagi. Masih ada ruang, kita nafas lagi, bawa ke hatinya. And then exhale, twist lagi. Kalau masih bisa, silakan Anda lakukan lagi. Jadi dari sini semoga Anda bisa paham ya, nafas itu membantu Anda sekali. Pada saat Anda connected dengan nafas, semua yang terjadi di dalam tubuh itu tidak terhingga sebenarnya. Lalu perlahan tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Oke, kakinya langsung dibuka. Lihat ya, lutut satu garis dengan jari kedua. Jadi jangan kakinya begono. Dengarkan sekali ya, kakinya bukan dibuka begini, tapi kakinya akan sedikit diagonal. Karena lutut harus satu garis dengan jari kedua. Coba pahami dulu di situ ya. Lututnya satu garis dengan jari kedua, jadi kita tidak terbuka begini, kita hanya terbuka diagonal sedikit. Tapi yang pasti lutut dengan tumit harus satu garis 90 degree. Nah, rasakan dulu sejenak di sini. Mari kita membuka paha kita sejenak. Oke, rasakan dulu di situ. Aktifkan jari-jari kakinya. Terasa? Oke, angkat tangan kanannya lagi. Ya. Panjangkan tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ada di depan paha kiri. Good, lalu pada saat exhale, nanti dia akan turun seperti ini. Jadi silakan siku ini sama lututnya saling menekan agar membantu pembukaan paha ini. Ya, jangan patah ya, dipanjangkan dulu lalu dipanjangkan. Jadi tangan ini membantu kita tegak, perutnya digulung, side body-nya panjang, lengthening the spine. Lalu dengan kita menekan untuk membantu kedua shoulder-nya tetap wrapping down. Dapat ya? Kalau Anda bisa, turunkan sampai ke ankle. Jadi silakan lakukan sesuai kemampuan Anda. Target kita side body-nya terbuka, pahanya yang terbuka juga, lehernya rileks. Barahmi jangan begono, tetapi membuka dadanya. Oke. Kalau begini, itu kompensasi kakinya nggak terasa. Karena semakin membuka dada, semakin kakinya terasa. Dapat ya? Inhale back again to the center. Angkat tangan kirinya untuk menetralize dulu kiri kanan tubuh Anda. Turunkan tangan kanannya. Silakan ya, rasakan dulu si tangan dengan lutut saling menekan. Lutut tekan tangan, tangan tekan lutut, akan langsung terasa sensasinya di sini. Dan kenapa orang tidak mau menekan? Karena pada saat menekan, pahanya pedih. Jadi makanya memang harus seperti itu. Oke? Lalu perlahan, silakan panjangkan. Ya, pause di sini. Kalau bisa lebih bawah, nggak bisa. Yang penting di sini. Target kita adalah paha yang terbuka, side body yang memanjang, lalu dada yang terbuka. Nafas. Satu kali lagi nafas, lalu perlahan silakan kembalikan lagi ke tengah. Angkat kedua tangannya untuk menetralkan sisi kiri kanan tubuh Anda. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkanlah. Sedikit ngesot ke belakang. Ya, kakinya tetap terbuka seperti ini. Pakai tangan Anda, traction keluar. Jadi traction keluar untuk menjauhkan si paha kita dari perut samping. Jadi groin kita tidak kepencet, groin kita terbuka. Good. Lalu gunakan prinsip tangan ya, bukan bahu yang naik ke wrapping shoulder. Lalu panjangkan tubuh Anda ke depan. Panjangkan tubuh Anda ke depan, panjangkan tubuh Anda ke depan, panjangkan tubuh Anda ke depan, pelan-pelan Komang. Kaki kamu kurang terbuka lebih lebar karena lutut dengan tumitmu kurang terbuka. Ya. Silakan panjangkan tubuh Anda ke depan. Sekuat apakah Anda bisa memanjang ke depan dengan kaki, lututnya nggak boleh ikutan. Jadi lutut tetap ke sana, tapi tubuh Anda memanjang ke sini. Jadi pada saat kita lutut terbuka ke samping, kita mempertahankan betis dalam dan paha dalamnya bekerja. Pandangannya ke bawah. Dan kalau kira-kira sudah cukup ke bawah, Anda boleh turunkan tangannya di lantai. Yes. Pantatnya nggak boleh terangkat, bokongnya terus dorong ke belakang, punggungnya panjangin ke depan, karena begitu turun ke bawah akan tambah stretching lah itu paha. Coba intip lutut kirimu, intip lutut kananmu, lihat lututnya sekolah nggak?
kalau dia inner rotasi atau drop ke depan, sekolahkan untuk membuat outer spiral. Jadi pertahankan si lutut itu terus terbuka keluar, putarannya keluar, dan pada saat Anda menjaga itu, paha Anda benar-benar terasa sekali. Dapat ya? Lalu pelan-pelan pada saat Anda naik lagi, hati-hati dengan posisi kakinya yang tetap benar. Maju lagi ke depan, ya, kaki yang kanannya dibuka. Ini sudah posisi warrior 2. Sengaja tumitnya tekan ke lantai, jari kakinya tarik ke atas. Oke, kerasa nggak langsung hamstring stretching pada saat tumitnya ditekan ke lantai, jari kakinya naik ke atas. Dapat? Tekuk kaki yang kanan, tetap 90 degree, kaki yang kirinya sekarang panjangkan. Kelihatan ya? Jadi alignment kita kelihatan, dan tubuh kita, lihat ya, lurus ke atas. Tubuh kita bukan condong ke sana, bukan condong kemana, tapi lurus ke atas. Oke, satu kali lagi. Kaki yang kanannya sekarang bukanya begini. Lihat, jadi kita langsung masukkan kaki kanannya di warrior 2. Dan paha ini terputar ke dalam. Paha ini semuanya kakinya terputar ke dalam. Pakai tumit bagian luar untuk mendorong. Dan bukan mendorong energinya keluar, tapi tarik lagi energinya. Mumpung kita pakai kursi, rasakan sekali enak di kursi. Nah, rasakan sekali Komang ya, rasanya ada ngeganjel di sini. Kalau ngeganjel di sini, tarik bokong kamu. Agar nanti si putaran pahanya bisa inner spiral. Jadi paha ini inner spiral, paha ini outer spiral. Dan jauhkanlah semuanya dari groin Anda. Dapat ya? Panjangkan kedua tangannya ke samping kiri kanan. Ya, inilah warrior 2. Kemarin kan aku udah share gambarnya, gambar Sylvie yang di gunung. Gila. Gambar Sylvie di gunung. Nah, seringnya warrior 2 tuh begini. Kelihatan nggak? Kemarin kalau yang nonton videonya banyak yang begini. Nah, bagaimana tegak? Turunkan dulu kedua tangan, pegang rusuk Anda sendiri, taikkan ke atas. Selalu Anda lakukan self-adjustment, karena kita kan tidak ada yang mengadjust diri kita sendiri ya. Pada saat Anda butuhkan selalu self-adjustment. Aku sendiri saja sebagai guru selalu sering melakukan hal seperti ini. Jadi naikkan, kerasakan rusuknya naik ya, karena kalau enggak biasanya Anda akan turun. Naikkan, tahan di posisi itu, baru buka. Dan yang kemarin ku maksud, putar seluruh telapak tangannya ke atas, rasakan otot bicepnya, kerasa nggak otot bicepnya dan kerasa dadanya berputar. Jaga putaran itu, telapak tangannya balikan lagi ke bawah. Nah, pandangannya ke tangan kiri. Pandangannya jangan ke depan, pandangannya ke tangan kiri. Nah, sekarang bernafaslah di situ. Rasakan kaki belakangnya kokoh Mbak Sonya, tekan tumit belakangnya. Karena pahamu masih jatuh ke bawah. Tekan tumit yang di belakang. Ya, Komang pun juga sama, tekan tumit yang di belakang. Good, nafas. Lalu kemudian pada saat exhale turunkanlah tangannya. Kakinya hati-hati putarnya ya, hati-hati putar kakinya. Lalu kemudian kaki yang kiri. Untuk Mbak Rahmi harus pesan kursi yang lebih kecil ya, jadi small size. Untuk baksonya sama Mbak Rahmi. Sama Sylvie juga mungkin ya. Jadi bersyukurlah yang kaki-kakinya cukup panjang ya Wid ya. Widya, Komang, jangan sombong ya. Punya kaki lebih panjang. Kita tidak perlu balok, oke? Ini yang namanya 90 degree. Betul Komang ya? 90 degree. Ya, putaran pahanya ke dalam. Bila perlu, pegang paha belakangnya, lalu kemudian Anda putar. Kerasa nggak pahanya jadi lebih kokoh? Kerasa ya? Good. Yes, karena yang ini kan udah enak ya. Kakinya, lututnya tetap arahnya ke depan, 90 degree, sejajar dengan jari kaki yang nomor 2. Oke. Nah, Mbak Rahmi masih doyong-doyong. Ya, berusaha tegakkan. Rasakan kedua sit bone yang ada di kursi. Rasakan kedua sit bone yang ada di kursi. Dapat di situ? Good. Lalu perlahan buka tangannya ke samping kiri kanan. Yes. Putar telapak tangan untuk memutar bicep kita, rasakan bicep, kepit dompetnya walaupun kita membuka ketek. Lalu kemudian putar balik telapak tangan, tapi engage di keteknya, jangan dilepaskan. Jadi tangan Anda akan energize sekali. Kalau misalnya aku adjust tangan Anda, gitu ya, Anda tidak ngaplek gitu loh. Pada saat Anda engage dengan ketek Anda, agar tangan Anda itu kokoh. Oke, look ke depan, lihat ke depan.
Kakinya Mbak Rahmi yang depan itu terlalu jauh, lututnya Mbak, jadi lututnya paskan 90. Nah, seperti itu. Kaki yang belakangnya pun juga kejauhan. Memang susah ya kalau pakai balok ya. Ya, seperti itu. Good. Pandangannya ke depan. Nah, coba beberapa saat rasakan inhale and exhale di sini. Rasakan kaki depan, rasakan kaki belakang. Karena pakai kursi enak ya, kakinya kayaknya nggak kerja. Betul nggak di situ? Good, lalu perlahan turunkanlah. Hati-hati memutar kakinya. Aku harus hati-hati. Maklum lutut bekas cedera di situ ya. Rasakan dulu sejenak di situ. Oke? Itu warrior 2 yang nanti kita akan coba lagi. Sekarang rapatkanlah kakinya, kakinya benar-benar rapat. Agak ngesot lagi ke depan. Ya. Good. Nafas. Biarkan kakinya rapat dulu. Sampai Anda bisa merasakan ada putaran ke dalam. Dari telapak kaki itu, telapak kaki bagian dalam, betis dalam, sama paha dalam. Bagaimana Anda harus menjaga dia tidak terbuka. Lututnya pengen terbuka, tapi tidak boleh terbuka. Kakinya ngesot ke depan. Ya, angkat jari kakinya. Good. Lalu berusaha tegak tubuhnya. Dan pelan-pelan sedikit lean ke belakang tubuhnya. Terasa nggak lutut Anda harus usaha pengennya ngebuka, tapi bagaimana lutut Anda harus tetap rapat, ada inner rotasi di daerah sini, inner spiral di daerah sini. Terasa nggak di situ? Coba panjangkan lagi punggung Anda ke belakang, panjangkan lagi punggung Anda ke belakang, semakin kakinya kokoh, semakin inner rotasi, semakin perutnya ditarik, pakai tangan, ya. Lalu kemudian bagaimana pada saat Anda memanjang ke belakang, perut Anda benar-benar harus digulung. Terasa nggak inner rotasinya di situ? Semoga Anda dapat ya. Kemudian inhale, kembalikan lagi ke tengah. Oke, sekarang semuanya boleh lihat dulu ya. Nyender. Lalu kemudian goyang-goyang tangannya. Lalu kemudian dari sini kakinya goyang-goyang. Ya. Oke, good. Jadi boleh silakan nyender. Ya. Goyang-goyang aja, goyang-goyang ya, kaki goyang, leher goyang, tangan goyang. Ya, oke. Susah loh menggoyangkan tangan dengan kaki bersamaan. Betul nggak seperti itu? Oke. Lalu sambil ngerasain kayak kita goyangkan atau vibrate gitu ya. Membuat vibrasi dari jari-jari tangan ke bahu dan dari jari kakinya ke pinggul dan paha Anda. Ya. Pengennya punggungnya lepas kan? Betul nggak? Pengennya punggungnya lepas dari kursinya. Jangan dilepaskan. Oke. Lalu kemudian kakinya turun sama tangannya naik. Ya. Pergelangan tangannya, Komang. Pergelangan tangan dengan pergelangan kaki turun naik. Kakinya masih diangkat. Yes. Koordinasi tangan Anda dengan kaki Anda. Jadi Anda bisa melihat kaki dan tangan Anda di situ. Nah, sekarang coba bergantian. Masih connect nggak antara kaki dengan tangan Anda? Brain gym. Brain gym. Brain gym. Masih connect nggak kaki dengan tangan Anda? Seperti itu. Good. Jadi ini apa namanya latihan yang quite challenging ya, seperti itu. Good, good, good. Cukup. Lalu kemudian kita putar. Tangannya pun juga kita putar. Kakinya putar, tangannya putar. Kakinya putar, tangannya putar. Pelan-pelan. Nah, satu putaran baksonya ke kanan dulu. Ya. Lalu cukup putar ke kiri. Jadi putar ke kiri. Mana yang Anda rasakan lebih susah, ke kanan atau ke kiri? Ya. Cukup, kakinya buka sedikit lebih lebar, lalu kemudian kayak baksonya tadi. Kerasa nggak kakinya digitu-gitu tuh pakai perut sebenarnya? Semoga Anda bisa terasa ya. Latihan begini pakai perut sekali. Putar balik. Tadi sudah ke dalam, sekarang keluar. Putar keluar, putar balik keluar. Good. Cukup dan goyang-goyang lagi. Dan cukup. Semoga kakinya sudah terasa di situ ya. Nyender sama nyender. Yes.
Perutnya digulung, lower back-nya berusaha ditekan ke arah belakang, kaki yang kanan diangkat, kaki yang kanan ditendang. Tekuk lagi dan turunkan. Inhale angkat, exhale tendang. Inhale tekuk, exhale turunkan. Angkat inhale, exhale tendang, lalu kemudian inhale dan exhale turunkan. Inhale tekuk, exhale tendang. Inhale tekuk, exhale turunkan. Inhale tekuk, exhale tendang. Inhale tekuk, exhale turunkan. Teruskan. Pakai nafas Anda. Lihat pada saat Anda menendang ke depan, kakinya harus tetap dalam posisi inner spiral. Jadi dijaga kakinya nggak boleh ngebuka. Nanti ada keinginan kaki itu pengen ngebuka, terutama lutut, lalu kemudian terutama telapak kaki. Jadi latihan mengkoneksikan kakinya dengan sendinya. Lalu bagaimana Anda bergerak menggunakan kekuatan kedua kaki yang full. Jadi otot pahanya iya, otot groinnya iya, otot si kakinya juga bagian bawah bekerja. Terasa ya? Ini masih simple. Ya, tapi Anda belajar bagaimana menyekolahkan kaki itu dengan powerful. Cukup tahan dengan kaki yang kanan di atas, kaki kirinya di bawah. Ya, lalu tegakkan tubuhnya. Dan kalau bisa di sini, kalau Anda nyaman, angkat tangannya ke atas. Ya. Bagaimana Anda menahan kaki Anda menendang ke depan dengan dibantu oleh kaki yang kiri. Lalu kita mengetes kekuatan kaki kita, engaging kita itu ya, engage-nya kita mengetes. Karena kalau menjejak mah kan mudah, ya enggak? Nah, bagaimana Anda harus engage? Jadi pada saat Anda menekan di lantai, energinya harus tetap kita engage seperti ini. Agar Anda tujuannya tidak berat ke bawah. Dapat di situ, turunkan tangan, tekuk lututnya, dan turunkan. Ganti kaki yang kiri, lalu kemudian tendang. Lihat ya, tendang ya. Activate, ya seperti itu. Nggak kuat tangannya mengangkat, nggak usah, nggak apa-apa. Tangannya diangkat itu adalah additional, optional. Ya. Yang kita tuju adalah bagaimana Anda strong leg, lalu engaging. Ngerti yang namanya engage ya? Draw the energy in. Jadi Anda bukan menendang doang ke depan, tapi energinya ada di groin dan di perut Anda. Jadi tinggal panjangkan dari sit bone, tarik garis ke tumit, dari jari kakinya kita tarik balik. Ayo Widya. Good. Exhale berikutnya turunkan tangan, tekuk lututnya dan turunkan kakinya. Apa rasanya di situ? Rasanya di situ ya. Kita buka dulu sejenak. Oke, tetap seperti itu duduknya. Kita pause dulu di situ. Kaki yang kirinya kita tekuk, kita silangkan. Jadi benar-benar memutar groinnya keluar. Tadi kan groinnya engage, sekarang groinnya terputar keluar. Bayangkan itu. Jadi aku selalu memberikan knowledge ya. Jadi pastikan Anda bukan sekedar hanya meniru gerakanku, ikuti semua instruksiku, dan kemudian knowledge yang aku sampaikan di sini. Jadi pada saat Anda memutar, putar girdernya, groinnya terbuka. Lalu engage kedua sit bone. Oke, di situ pegang dengan kakinya, boleh dipegang dengan telapak tangan untuk membantu agar kakinya bisa aktif dengan benar. Dan tangan yang ini membantu rotasinya terbuka. Lalu panjangkan tubuh Anda ke depan. Nah, rasakan bokong yang kiri. Terasa bokong kirinya? Terasa ya? Nafas. Buka lagi gerdelnya. Lalu tangan yang ini membantu memberikan tekanan. Karena kalau nggak dibantu oleh tangan, kaki ini belum tentu dia bekerja untuk saling menekan. Jadi ada tekanan ke sana. Good. Satu kali lagi nafas, pelan-pelan kembalikan lagi tegak. Bawa kakinya seperti ini. Bawa kakinya lebih tinggi. Bawa kakinya lebih tinggi. Bawa kakinya lebih tinggi. Bawa kakinya lebih tinggi. Bawa lebih tinggi lagi. Kerasa di situ? Tarik ke bawah. Lalu kemudian dari sini pegang. Dekatkan sedekat mungkin dengan tubuh Anda. Sangga dengan tangan. Dekatkan. Sangga dengan tangan. Dekatkan. Goyang, 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 goyang. Tegak lagi. Rasakan bokongnya. Jadi rasa bokong yang kencang seperti ini, itu yang harus Anda lakukan pada saat nanti kita dengan standing di lantai. Rasakan di situ ya.
Lalu pelan-pelan as you exhale kita turunkan, kita lingkarkan. Bisa nggak ngelingkar seperti ini? Jadi yang penting adalah tadi dibuka, sekarang kita putar masuk. Tadi outer, sekarang inner. Duduk aja tegak. Ya, jadi daripada duduk begini ya, coba duduk sekalian begini. Jadi Anda melakukan yoga pose. Karena kalau kita duduk begini, itu tuh tidak baik untuk kaki. Yang baik mendingan sekalian yoga pose. Oke. Unroll ya, kaki yang kanan. Ditekuk, diputar dari girdle-nya. Nah, ini tangan kita membantu traction keluar, jadi traction kulitnya keluar, sampai rasakan di sini tuh rasanya dibuka. Harus Anda rasakan ya. Dan kalau kaku, begitu dibuka seperti ini, tambah terasa. Makanya kenapa orang biasanya tidak mau menambahkannya. Oke, lalu kemudian tangan ini membantu kakinya aktif untuk bisa kita panjangkan, sehingga kita bisa memanjangkan tubuhnya ke depan dengan lebih enak. Jadi bantu kakinya saling menekan dengan telapak tangan. Tangan yang ini membantu tractionnya, panjangkan ke depan dan nikmati bokong Anda. Pastikan Anda tidak menekan kakinya ke paha Anda ya. Good. Cukup, lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi rilis, langsung out inner spiral. Jadi ada kekuatan outer girdle-nya. Tadi kita engage, ada kekuatan outer, ada kekuatan inner. Sehingga disitulah otot kita akan menjadi kuat. Oke, cukup. Dan lepaskanlah. Lihat dulu contohnya ya. Duduknya kira-kira di sini, yang penting kakinya bisa menjejak dengan benar. Jadi kita seolah-olah kayak chair pose. Oke. Cek lututnya kurang lebih seperti ini. Lean dulu tubuhnya ke depan, memanjang seperti ini ya. Jadi pada saat begini kan tegak. Sekarang kita memanjang seperti ini, tubuhnya ke depan. Ini sudah menarik perutnya masuk ya. Dan punggungnya tidak arching, sit bone-nya tetap arahkan ke belakang, ke bawah dan ke belakang. Perutnya sudah ditarik. Lalu angkat tangannya ke atas. Chair pose. Ya. Silakan. Jadi chair pose Anda itu kurang lebih seperti ini. Coba Mbak Rahmi nggak usah pakai balok, karena kan duduknya bisa lebih depan. Basonya pun juga sama. Biar kakinya lebih menjejak. Nah, begitu. Oke. Tarik perutnya Mbak Rahmi, dorong bokongnya, panjangin punggungnya ke depan. Good. Yes, lalu panjangkan tangannya ke atas. Nah, bagus, Wit. Nafas. Yes. Lalu rasakan si pantat Anda di kursi itu tidak benar-benar duduk. Ya, jadi Anda fokus merasakan otot pahanya yang bekerja. Rasakan itu. Karena nanti Anda harus bisa mengangkat pantatnya dari kursi. Jadi di sini rasakan dulu benar-benar rasanya seperti apa ya. Kuatkan kakinya. Ya, lalu kemudian panjangkan tubuh Anda ke depan. Jadi chair pose kita itu harus bisa seperti ini. Dan sebisa mungkin nanti kalau Anda sudah dapat rasanya, buatlah semakin ringan duduk Anda di kursi itu. Nafas di situ ya. Good. Dan kalau nanti misalnya Anda sudah siap, pelan-pelan coba angkat bokongnya dari kursi Anda sedikit aja, nggak usah tinggi-tinggi. Oh. Ya, Barahmi itu duduknya kurang tepi, Mbak. Barahmi kurang di sudut. Widya sudah pas, tinggal angkat bokongnya. Yes. Rasakan sekali kekuatan kaki. Ya. Nafas. Punggungnya nggak boleh berubah. Jadi seperti ini ya, lihat ya. Inhale, angkat pelan-pelan. Punggungnya jangan jadi gini, Komang. Ya. Angkatnya. Lalu nanti turun lagi. Nanti aku sambil lihat ke situ ya, soalnya nggak pakai feeling. Ya, jadi seperti ini. Angkat. Lalu pelan-pelan bagaimana duduk lagi seperti itu. Oke, coba jangan pakai tangan dulu ya, tangannya di samping kiri kanan aja. Tapi enak pakai tangan sebenarnya karena tangan itu yang membantu kita, betul nggak? Seperti itu. Jadi angkat, turun, angkat, turun. Oke, siap? Ya, pelan-pelan. Basonya bisa kursinya miringin, basonya biar aku bisa lihat dari samping. Iya, hati-hati naiknya nggak boleh pakai lutut ya. Dan tahan di situ, tahan seberapa kuat Anda bernafas di posisi chair pose ini.
Ya, dan Anda tahu kursinya di situ ya. Begitu capek Anda tinggal turunkan bokong itu. Nafas. Good. Lalu pelan-pelan silakan Anda turunkan dulu. Duduk dulu semuanya, turunkan tangannya. Duduk dulu, turunkan tangannya. Basonya kakinya kurang majuan dikit, pantatnya kurang di ujung kursi dikit. Ya, kurang di ujung, ya. Jadi nanti Anda lakukan lagi, dengarkan instruksinya ya. Pastikan pada saat nanti Anda mengangkat pantat dari kaki yang mendorong, bukan menekan lutut ya. Jangan menekan lutut. Jadi kuatkan otot di atas lutut, bukan lututnya. Pada saat Anda duduk seperti ini, silakan Anda aktifkan dulu satu persatu. Aktifkan energi dari kakinya naik, tarik perutnya. Lalu bila Anda sudah siap, lalu aktifkanlah itu pahanya seperti bouncing yang mendorong Anda ke atas. Oke, siap ya? Jadi silakan Anda duduk dulu di kursinya masing-masing. Ya. Lean ke depan, exhale. Good. Dari kaki yang sudah bekerja, angkat tangannya, inhale. Good. Kita cek lagi ya. Aktifkan lagi jari kakinya. Aktifkan lagi 4 titik kakinya. Rasakan betisnya, rasakan pahanya, rasakan perutnya. Dan pastikan masukkan ke dalam kepala Anda, aku tidak boleh menekan lutut. Oke, inhale, siap. Pada saat Anda siap exhale, angkat bokongnya dari kursi. Bagus sekali Mbak Rahmi. Yes, nggak usah tinggi-tinggi basonya, tetap di situ. Nafas. Ayo tahan di situ Silvi. Nah, begitu sudah masuk di posisi ini, cek lagi. Kakinya tetap kerja. Tidak ke lutut, otot di atas lutut. Pahanya, perutnya tarik lagi masuk. Tailbone-nya scoop lagi, tangannya panjangkan lagi ke atas agar Anda tidak berat ke bawah. Lalu pelan-pelan Anda tahu bokong Anda, kursi Anda di mana dan turunkanlah. Silakan rasakan dulu paha. Yes, kerasa ya. Jadi bagaimana pada saat Anda menjejak, energinya tidak neken, energinya engage. Jadi seperti kaki kita yang tadi begini. Oke, kembali lagi, lean ke belakang seperti ini ya. Tempelkan si belikatnya di kursi, jinjitkan kakinya, aktifkan lagi energinya, dan pada saat exhale, angkat kedua lututnya. Tekuk seperti ini. Jadi kurang lebih lutut satu garis dengan pinggul, lutut satu garis dengan tumit, senderkan punggungnya ke kursi. Bila perlu, kakinya boleh diangkat oleh tangan, dibantu dulu. Jadi shape kita sama. Dapat di situ? Pandangannya ke depan, lalu pelan-pelan angkat tangannya ke atas. Yes. Nafas. Good. Tumitnya dorong sedikit ke depan, Mbak Rahmi. Itu tumitnya terlalu dekat dengan bokong. Stop. Kelebihan. Stop. Seperti itu. Tahan. Yes. Tinggal senderin saja belikatnya ke kursi. Dan bagaimana Anda memanjangkan tubuhnya ke atas. Sambil rasakan engage kaki ini yang aku maksud. Jadi energinya ditarik ke dalam. Dapat ya yang aku maksud ya pelajarannya di situ. Bagus sekali Komang. Sehingga Anda ngerti makna kaki Anda. Walaupun Anda nanti grounded ke bawah. Energinya tetap Anda tarik ke sini. Pakai apa itu? Pakai perut, pakai paha, pakai groin. Dan pakai sugesti dari energi yang Anda drawing it in. Aku sampai teriak-teriak ya. Exhale, turunkan kaki. Turunkan kakinya dulu. Turunin kakinya. Iya. Lalu perlahan turunkanlah tangannya. Good. Widya lagi asik ya Widya. Good, lalu pelan-pelan turunkanlah Wid. Enak kan ya Wid ya? Kalau udah dapat kan rasanya enak ya. Benar nggak? Jadi kalau Anda dapat tekniknya, itu Anda akan rasanya enak. Oke, silakan duduk lagi dengan benar. Mari kita lakukan satu kali lagi chair pose seperti itu. Kali ini kakinya sedikit dibuka. Semoga kuda-kuda Anda menjadi lebih kuat. Ya, dengan prinsip yang sama ya. Draw the energy in, inhaling. Ya, sit bone-nya dorong ke bawah dan ke belakang. Ya, perutnya sudah ditarik, side body-nya panjangkan, angkat tangannya di samping kiri kanan. Ya, punggungnya sudah dipanjangkan ke depan, Komang. Oke. Nah, engage kakinya dan perutnya seperti yang barusan Anda lakukan, praktekkan di sini. Begitu siap, angkat pantatnya dari kursi, exhale. Yes. Nafas. Terus tarik energi dari kakinya.
Pikirkan pakai pikiran Anda, pakai knowledge Anda, lalu kemudian aktifkan dari jari kakinya. Bagus sekali Mbak Sonya. Pantatnya coba turun lagi sedikit ke bawah, basonya doang. Yes, nafas. Lalu sampai rasakan Anda survive di sini. Ya, dan rasanya rileks gitu loh, walaupun rasanya semuanya terasa berat. Dan turunkanlah bokongnya, pelan-pelan tahu kursinya di situ ya, and release. Bagus sekali. Kerasa di situ ya, kita berdiri dulu sejenak ya. Angkat kedua tangan untuk menarik seluruh energinya ke seluruh tubuh. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah lagi kedua tangannya. Kita download sebentar. Jadi tangannya di kursi bagian belakang. Tangannya bukan di kursi bagian depannya. Tangannya di kursi bagian belakang. Lalu kemudian tekuk lututnya, dorong bokongnya. Ya, sampai tangannya bisa memanjang panjang seperti ini. Jadi tangannya di kursi bagian belakang. Tekuk lutut dorong bokong. Tekuk lutut dorong bokong, punggungnya dipanjangkan width. Punggungnya kamu masih melengkung. Ayo Silvi, kemarin kita sudah tahu rasa punggung yang memanjang seperti apa ya. Good. Nah, regangkan dulu punggungnya. Bagus sekali Mbak Rahmi. Mbak Rahmi kakinya mundur dikit aja. Agar tidak terlalu menekuk dalam. Kakinya selebar pinggul Mbak. Tekuk lutut dorong bokong. Yes. Nah, komang enak banget ya di situ ya. Jadi tidak terlalu dalam, tapi stretchingnya ada dan Anda tetap relax. Ya, jadi posisi komang itu yang paling pas. Bagus sekali Widya, nafas. Nah sekarang pelan-pelan, kalau Anda ingin meregangkan lebih jauh, tinggal Anda berusaha meluruskan lutut Anda dengan menekan tumitnya, lalu pelan-pelan luruskan kakinya. Tapi punggungnya tidak berubah. Dan coba dorong lagi bokongnya lebih jauh ke belakang, agar stretching kaki dan punggungnya akan lebih terasa. Kakinya tidak mundur basonya. Kakinya tetap di posisi tadi, tapi bokongnya lebih jauh. Bagus sekali Komang. Ya, beda kan rasanya di situ ya? Lalu tekuk lagi lututnya, ya. Turunkan sikunya sekarang. Sikunya turunkan di tepi kursi bagian satunya. Jadi tangan di tepi yang bagian depan, siku di tepi yang bagian belakang. Oke, kepalanya lihat kursi dulu, pandangannya lihat kursi dulu, sudah. Lalu sekarang pelan-pelan, outer rotasi di girdle lengan Anda bagian atas, Anda sudah tahu prinsip itu ya. Lalu pelan-pelan mencoba mensejajarkan telinga Anda dengan tangan Anda itu. Tekuk lututnya, dorong lagi bokongnya ke belakang. Keluar dari posenya, lihat dulu ya, semua posisinya, lihat ya. Jadi bukan di belakang sana, di sini. Jadi sikunya di sini, seperti ini. Jadi bukan ke belakang begini ya, beda. Seperti ini, siku dengan bahu satu garis, lalu pelan-pelan kita akan membuka bahu. Bagaimana kita harus menjaga si kepala kita tidak nyungsep ke kursi. Itu kerja keras sekali si forearm kita, sama kerja keras sekali si bicep untuk mempertahankan putaran girdle tangan kita keluar. Jadi posisinya begini ya, kayak dolphin. Nah, itu lebih kerasa kan di situ ya? Lututnya tekuk aja sedikit width, agar bokong kamu bisa mendorong ke belakang dan punggungnya bisa memanjang. Yes. Dapat yang kumaksud ya? Exhale berikutnya silakan kembalikan lagi tegak. Oke, kita buka. Tadi di awal sudah kita lakukan posenya, mari kita lakukan lagi ya. Buka kakinya. Buka kakinya juga. Kembali di sini kita tidak menekan ya. Kita hanya sebagai landasan. Tumitnya tekan dan untuk didorong. Jadi kalau Anda menekan tumitnya ke bawah, silakan sakit tumitnya. Dan pada saat Anda duduk begini, Anda jadi tahu dari sitting bone itu, di tepi kursi sit bone-nya kerasa sekali ya. Nah silakan tariklah garis dari sitting bone itu sampai ke tumit Anda. Dan jari kaki energinya naik ke atas. Rasakan dulu di sini, tangannya boleh megang kursi untuk membantu duduk Anda tegak. Ya, rasakan sejenak di situ.
Tidak melok lutut ya, tidak di lock lututnya. Jadi sadari sekali ya, dari sitting bone, tahan di posisi itu ya. Dari sitting bone ini, Anda menarik garis sampai ke tumit. Ya. Bayangkan bagaimana Anda buat garis di situ. Dibayangkan Anda benar-benar menarik garis. Oke, lalu rasakan sitting bone-nya. Dan rasakan si tailbone-nya harus Anda scoop di sini. Kerasa ya? Kursinya cukup keras untuk membantu Anda jadi paham di situ. Tailbone-nya scoop, tuck tailbone. Di sini pubic bone-nya kita kayak tarik ke atas. Terasa semuanya di situ ya? Lalu perlahan tekuk lututnya. Sama seperti tadi, rasakan lagi kedua sit bone. Pubic bone-nya gulirkan ke arah kursi agar si sit bone-nya ke arah belakang dan ke arah bawah dan ke belakang. Jadi kita akan sedikit memanjang ke depan. Kalau dari samping, jadi aku gulirkan pubic bone agar dudukku tidak begini. Aku gulirkan pubic bone, rasa pubic bone-ku ada di kursi dengan tujuan sit bone-nya ke arah ke bawah dan ke belakang. Jadi naik pubic bone-nya, pubic bone-nya, sit bone-nya ke arah sini dan tetap arahnya ke bawah. Dan lututnya terbuka ke sana sehingga tubuh kita bisa memanjang ke depan. Pada saat Anda melakukan itu, engage di sini sudah mulai terasa. Oke? Lalu kalau sudah merasa, lihat intip kiri kanan lutut Anda, biasanya dia akan turun begini. Anda harus menjaga lutut Anda tidak boleh turun begini, dia harus tetap ke sana. Lalu pelan-pelan panjangkanlah tangan Anda ke atas. Lututnya sejajar dengan tumit, baksonya kurang gede. Komang pun juga sama, ngesot lagi kakinya ke depan. Kiri dan kanan. Stop. Ya, nafas. Good. Angkat tangannya ke atas dua-duanya. Yes. Rasakan di situ. Intip lutut kiri dan lutut kanan, cek, sekolahin, nggak boleh drop down, jadi nggak boleh inner spiral, have to be outer spiral. Jadi kita harus mempertahankan itu. Dan bukan dari lututnya yang Anda dorong keluar, tapi Anda tahu ada spiral yang membuka lutut itu keluar dan dari otot paha kita. Jadi VMO kita yang membantu putaran itu. Nafas. Rasakan si sit bone-nya di kursi, didorong ke belakang, ke bawah, dan ke belakang. Rasakan di situ ya? Nafas. Rasakan energi dari kakinya, prinsipnya sama. Dan exhale berikutnya silakan turunkan dulu tangannya. Lihat dulu ke sini. Ya, jadi kalau nanti Anda sudah siap, aktifkan kakinya, tinggal angkat bokong. Oke? Dan kembali lututnya, nggak boleh ke sini ya. Lututnya ke sono dan ke sono. Satu garis dengan jari yang kedua. Oke, siap? Tadi kan sudah tahu dengan kaki paralel ya. Sekarang dengan kaki terbuka, prinsipnya sama aja. Yang bekerja adalah paha luar dan paha dalam lebih bekerja. Oke, siap? Aktifkan dulu kakinya. Lalu dorong bokongnya ke belakang, gulirkan pubic bone-nya ke bawah. Panjangkan tubuhnya ke depan, rusuknya tidak muntah komangnya. Jadi panjangkan ke depan bukan memuntahkan rusuk. Lalu pastikan tailbone-nya tetap scoop down dan kepalanya memanjang ke depan, lihat ke bawah. Angkat tangan kita dari lantai. Angkat tangannya maksudnya bukan dari lantai. Nah, tangan ini membantu kita inhale. Aktifkan kakinya bila perlu, angkat itu jari kaki. Oke, sudah draw energinya in, siap. Exhale, angkat bokongnya sedikit dari kursi. Nafas, tahan di situ ya. Tidak boleh menekan lutut. Kalau ada yang lututnya ketekan, turun, keluar dari posenya ya. Nafas di situ. Rasakan kekuatan kaki sama, karena tadi Anda knowledge-nya sudah punya semua. Tinggal bagaimana Anda bertahan dari nafas. Dengan pikiran yang sibuk mengatur semua posisi yang harus dilakukan dari kedua kaki Anda. Good. Mukanya rileks, nggak ada yang jutek mukanya. Senyum. Lalu perlahan turunkanlah bokongnya di atas kursi Anda. Turunkan tangannya. Yes. Terasa ya? Jadi Anda tahu bagaimana engage kaki ya. Semoga kita sudah siap masuk ke posisi kita. Jadi satu persatu kita atur fondasinya dari kaki. Jadi kita susun tubuh kita satu persatu, jangan acak-acakan kalau menyusun tubuh kita ya. Makanya kan tadi aku selalu berusaha aktifkan dulu kaki, tarik perut, side body-nya sudah panjang, punggungnya sudah panjang, inhale dulu baru exhale kita bergerak. Sekarang kaki yang kanan 90 derajat, kaki yang kirinya warrior 2.
Oke, rasakan dulu di sini. Ya, ingat ya, ini putarannya ke dalam. Bila perlu, Anda traction. Ya, Anda sudah tahu cara tractionnya seperti apa. Lalu ini pun juga tractionnya ke depan, agar groin ini tidak menempel. Side body-nya panjangkan. Ya, lalu buka kedua tangannya ke samping kiri kanan. Nafas. Telapak tangannya terbuka gini, Mbak. Gini. Lalu pada saat putar, bicepnya kita putar. Ya, jadi seluruh tangan tuh kita putar sampai dadanya naik, shouldernya turun. Sudah dijaga itu, telapak tangannya arahkan lagi. Tapi dadanya jangan jadi turun. Bahunya yang tetap turun. Good. Nafas. Good. Rasakan kaki belakang. Pandangannya ke tangan kiri, Wid. Rasakan, jangan lihat screen. Nanti kalau mau lihat screen, lihat videonya. Bisa Anda capture sendiri. Semuanya posenya udah bagus-bagus. Nah, silakan rasakan kaki belakang. Tumit belakang yang menyeimbangkan tepi dalam. Ya. Lalu bagaimana engage kakinya yang tadi sudah Anda dapatkan rasanya di pose-pose persiapan kita. Lalu kaki bagian depannya juga sama. Nafas. Coba condongkan tubuh Anda ke depan. Condongkan tubuhnya ke depan. Terus. Yes. Lalu kemudian pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Ya, turunkan tangan kiri Anda di atas paha Anda atau di lutut Anda. Tangan kanannya angkat ke atas. Tangan kiri turunkan di paha, Mbak. Tangan kiri yang diturunkan di paha, Mbak Rahmi. Tangan kiri turun di paha. Tangan kiri turun di paha. Angkat tangan kanannya ke atas. Yes. Lalu kemudian pelan-pelan panjangkan side body-nya ke arah belakang. Ini adalah reverse warrior. Cakep sekali Mbak Sonya. Tapi coba Mbak Sonya intip lutut yang di depan, Mbak. Sekolahin. Sambil intip lututmu. Lututnya sekolahin. Lututnya putar lagi keluar. Ya, lututnya putar lagi keluar karena dia terputar ke dalam. Yes, nafas. Nah, rasakan pada saat di posisi ini, Anda tidak menekan kaki belakang, Anda tetap mendorong kaki depan Anda ke depan. Nafas. Cakep sekali. Yes, inhale back again to the center. Angkat lagi tangan kirinya, masuk lagi ke warrior 2. Tahan. Oke, lalu dari sini pelan-pelan, sikunya taruh di atas lutut Anda. Lihat screen-nya boleh kalau bingung. Dan pastikan siku ini tidak neken ya. Kalau siku ini neken, silakan sakit paha. Lalu sakit bahu karena bebannya diturunin semua. Prinsipnya sudah diajarkan, engage. Jadi sikunya sama pahanya saling menekan, lehernya rileks. Dan kedua shoulder-nya langsung di-wrap. Angkat tangan kirinya ke atas, panjangkan tangan kirinya over your ear. Ya. Extended warrior 2. Komang tumit yang depannya mundur dikit aja, tumit depan. Nggak usah berubah posisi kamu, tumitnya tinggal geser doang. Yes, good. Nafas, rasakan kembali kaki belakang. Pegal Mbak Rahmi. Good, istirahat dulu. Rasakan kaki belakang maksudnya. Ya, jangan lupa kaki belakangmu. Good, inhale, kembalikan lagi ke tengah. Angkat kedua tangannya lagi, masuk lagi ke warrior 2. Good. Dan perlahan silakan turunkanlah. Switch. Ya. Cakep-cakep kalau pakai kursi ya. Switch. Silakan kaki kiri yang di samping. Walaupun pakai kursi tetap pedih. Tetap pedih ya. Nah, cek lagi ya. Jadi ini internal rotasi ya. Inner rotasi. Ini outer rotasi. Itu ya, gunakan kaki belakangnya dengan kuat. Kemudian buka. Putar untuk memutar dada. Lalu kemudian kembalikan lagi dengan dada yang tetap kuat. Good, cakep. Yes, biar sama-sama ya aku lakukan yang ini. Good, tangan kirinya turunkan. Angkat tangan kiri. Tangan yang kanannya turunkan, angkat tangan kirinya ke atas. Lalu panjangkan. Reverse warrior. Sampai berusaha jangan mematahkan, tetap memanjang. Nah, lutut yang di depan tetap dorong ke depan pada saat Anda memanjang ke belakang. Jadi, semakin Anda ingin memanjang ke belakang, semakin lututnya harus didorong ke depan. Lutut yang kirinya dorong lagi ke depan, Mbak Sonya. Lutut kirinya terus dorong lagi ke depan. Jangan lihat aku, lutut kirinya yang didorong ke depan. Jangan berpindah posisinya, nggak usah berpindah posisinya. Lututnya tinggal lihat ya, dorong. Seperti itu. Yes, nafas. Cakep sekali Widya.
Good. Lalu perlahan, as you exhale, silakan kembalikan lagi ke tengah, ke warrior two. Panjangkan ke depan, panjangkan ke depan, turunkan siku di atas paha. Ya. Aku nggak pakai kursi nih. Dan sisiku dengan lutut saling mendorong, sehingga dadaku dalam posisi aman. Kalau enggak, posisi ini aku bisa menyakiti bahuku sendiri. Lehernya rileks. Lalu angkat tangan kanannya ke atas, putarannya keluar, panjangkan ke samping telinga. Jadi tangannya diputar keluar, tangan kirinya diputar, tangan kanannya sedikit diputar keluar, Komang, bukan ke dalam, keluar. Itu kamu keluar ke sini, ke dalam. Seperti itu, panjangkan ke samping telinga. Nafas. Good. Rasakan kaki belakangnya lagi. Bagus, Sylvie. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Ya, kembalikan lagi ke warrior two. Turunkan tangan. Dan silakan Anda netralkan lagi kakinya. Rapatkan, netralkan dulu kakinya. Rapatkan, rapatkan, rapatkan. Nyender dulu sejenak. Apa rasanya di situ? Dapat ya? Rasa ya? Oke. Sekarang siap nggak tanpa kursi? Final pose ya. Semua yang tadi Anda lakukan dengan kursi, kalau Anda lihat videonya udah cantik sekali ya. Dan Anda jadi tahu, bahasanya tadi sisi yang ini yang lebih lemah dibanding yang pertama ya. Yang pertama sisinya kokoh sekali. Anda jadi tahu sisi tubuh mana yang lebih lemah. Oke? Siap ya? Kita buka. Kaki kiri putar. Kaki kanan di belakang. Oke, set di posisi ini. Oke, mari kita lakukan dengan gracefully, jadi Anda tidak menahan lama. Menahan lama itu kalau kita memposisikannya masih belum tepat ya, jadi lama sendiri. Jadi mari pengertian kita bertambah agar memposisinya tidak menghabiskan waktu. Oke, lututnya 90 derajat dan putaran paha belakang. Tailbone-nya scoop, lalu kemudian pinggul kita adalah square-nya ke arah sini. Oke, aku ikutin aja ya, biar sama. Ya, jadi square-nya ke arah sana. Oke, lalu perlahan buka tangannya ke samping kiri kanan. Good. Lutut depannya maju lagi, Komang. Yes. Nafas, tubuhnya tidak condong ke sana, tubuhnya tegak. Turunkan tangan yang kiri, kanannya di bawah, angkat tangan kirinya ke atas. Lalu panjangkan. Lutut yang kiri terus dorong ke depan, lalu kemudian tangan kita memanjang ke belakang. Reverse warrior. Nafas. Cukup. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Panjangkan tangannya ke depan. Taruh sikunya di atas paha. Lehernya rileks. Angkat tangan kirinya, kanan kanannya ke atas. Tangan kanannya panjangkan ke samping telinga. Cakep. Nafas. Good. Yes. Tidak memberat kaki depan ya. Inhale back again to the center. Buat tangan yang kanan menarik torso Anda kembali lagi tegak. Luruskan kaki yang di depan, putar. Turunkan dulu kedua tangan. Putar kaki yang satunya. Jadi gampangnya tidak berubah posisi, cek lagi. Good, inner spiral, tuck tailbone, roll the lower belly up, lututnya 90 derajat. Good, buka kedua tangan. Putar untuk membuka dada, tangannya balikan lagi. Tubuhnya tidak condong ke depan, Barahmi. Tubuhnya tetap tegak. Good. Turunkan tangan yang kiri, angkat tangan kanan ke atas. Lutut yang kanan Anda terus dorong ke depan. Yes. Nafas. Cakep. Coba lutut depannya tekuk lagi sedikit, Widya. Yes, cakep sekali, Sylvie. Inhale back again to the center. Panjangan ke depan, turunkan sikunya, angkat tangan kirinya Anda ke atas. Yes. Semuanya bagus. Paha kamu, Widya, jangan turun. Seperti plank, tumitnya tekan. Agar paha kamu naik. Cakep. Inhale back again to the center. Tangan Anda yang kiri yang menarik torso Anda kembali lagi tegak. Turunkan tangan. Luruskan kaki yang kanan. Putar jari kakinya ke depan. And lipat. Yeay! Yeay! Tepuk tangan. Semuanya bagus. Semuanya nanti lihat videonya ya. Kita akan netralkan dulu di posisi down dog. Ya, tekuk lutut, dorong bokong, dan silakan stretchingkan tubuh Anda perlahan. Boleh tekuk lutut dulu untuk merasakan kedua bokongnya kembali netral.
Tangannya di depan kursi ya, di belakang kursi, jangan di ujung kursi. Ya, silakan dulu rasakan kedua bokong Anda, karena mau tidak mau tadi bokongnya mungkin pedih sebelah. Netralkan lagi punggung Anda setiap kali bernafas. Nah, intentionnya relaxkan. Ya, di sini Anda bisa celebrate bahwa tadi semua posenya kita lakukan dengan indah. Walaupun tidak terlalu lama, yang penting kan sengaja aku tidak tahan lama, yang penting Anda bisa merasakan posenya masuk ke tempatnya ya. Semakin terlatih, nanti kita akan bisa menahan lebih lama lagi. Karena pada saat menahan dengan lebih lama, semua proses yang terjadi bisa banyak yang terbuka nantinya. Nah, di posisi ini mari kita rilekskan dulu tangannya, rilekskan punggungnya, rilekskan kakinya, rilekskan bokongnya dengan bernafas. Masih tetap di posisi down dog, Mbak Sonya, belum selesai. Jangan ikutin aku, masih di posisi down dog. Masih di posisi down dog. Good. Lalu pelan-pelan, as you exhale, silakan pelan-pelan kembali lagi berdiri. Kita duduk. Nyenderlah punggungnya. Tekuk kaki yang kirinya peluk di dada. Pegang hamstringnya, panjangin ke depan. Dan ke atas, pointed and flat. Ya, merilekskan kakinya. Jadi hamstringnya lihat ya, dipegang. Pakai prinsip tangan Anda, jadi kepit ketek. Karena kalau enggak bahu Anda ketarik. Jadi kalau Anda ngerti prinsipnya ya, setiap pakai tangan, kepit ketek, shoulder turun. Pakai kaki, aktif kakinya, draw the energy in. Tarik perut, roll the lower belly up. Itu semua prinsipnya pada saat Anda melakukan apapun, lakukan. Jadi jangan lupa dulu, baru ingat gitu ya. Jadi kayak kita tadi ya, kalau aku nggak bilang kepit ketek, pasti bahunya naik semua. Oke, cukup. Lalu kemudian tekuk lututnya. Pegang tumitnya, kita tarik setengah Baddha Konasana. Pijat lagi bagian sininya ya. Pijat lagi betis dalam, paha dalam. Good. Lalu kemudian setengah happy baby. Rada tegak dulu ya. Jangan jaga tubuhnya jangan terlalu melenyong. Jangan terlalu memblek maksudnya ya. Oke. Lihat kembali ya. Yang aku maksud siku sama lutut. Sikunya sama lutut saling menekan. Pada saat sikunya saling menekan, dia akan engage ke bahu. Lalu lututnya menekan akan engage ke groin. Ya, lalu kemudian silangkan middle pose. Seperti tadi panjangkan. Dan dari sini tangan yang kiri over telapak kaki kiri, turunkan sikunya. Nyampe enggak? Oke, lalu tubuhnya buka, telapak tangannya satukan di atas telapak tangan yang kiri dan buka tubuhnya ke kanan. Jadi pastikan di sini telapak kaki dengan siku saling menekan agar nanti pijatan dadanya kerasa. Jangan sampai kakinya kalah oleh siku. Ini enak banget untuk membuka punggung. Yang belikat-belikatnya terjepit ini kerasa banget. Good. Kalau susah, tangannya boleh hanya memanjang ke bawah seperti ini saja. Ini pun juga sudah memberikan stretching. Lalu tolehkanlah kepalanya dulu ke bawah dan pelan-pelan unroll, kembalikan lagi ke tengah. Ya, silangkan saja tangan kanannya di atas paha kanan, paha kiri, tangan kirinya di belakang. Lalu kemudian di sini berikan twisting ke arah yang lain, ke arah sisi yang lain. Nah di sini karena kita untuk penutup, pastikan twistingnya nggak usah kenceng-kenceng, hanya untuk memijat balik punggung Anda. Cukup, tolehkan lagi kepalanya ke depan, unroll-lah kaki Anda. Atur lagi posisi duduk, agar Anda nyendernya enak. Pegang hamstringnya, tendang ke depan, pointed and flat. Good. Tekuk lagi, pegang tumitnya, setengah Baddha Konasana. Ya, silakan dipegang. Sampai terasa pijatannya. Kalau aku kan tanganku cukup panjang, dan aku cukup terbuka, jadi aku bisa melakukan seperti ini. Bisa melakukan seperti ini baik. Nggak bisa ya tinggal dipegang saja. Jadi lakukan sesuai option. Pegang dari luar, kita masukkan happy baby. Lihat ya, tumit sama kelingking satu garis, lutut sama tumit satu garis,
tumit sama pinggul satu garis, siku dan lutut saling menekan. Jadi ada pijatan di dada, ada pijatan di punggung. Sit bone-nya tetap panjangkan, tancapkan ke bawah, kepala panjangkan ke atas. Bawa lagi ke tengah, middle pose. Dorong bokongnya ke belakang. Dari sini tangan kanannya panjangkan, tangan kanannya over. Option 1 hanya begini saja kalau susah. Ya, tinggal dorong. Memanjang ke depan dan putar ke samping. Ini option 1. Yang bisa option 2. Ya, silakan lakukan sesuai option. Enak banget ya. Ada pijatan di pinggul, pijatan di punggung, pijatan di dada. Good. Inhale berikutnya toleskanlah kepalanya dulu ke depan dan unroll tubuh Anda kembali lagi ke tengah. Kakinya dibuka selebar kaki kursi. Jadi ini kursi kan selebar kaki kursi. Dorong bokongnya. Gantungkan kepalanya rileks. Tangannya biarkan jatuhkan rileks. Atau sejatuh-jatuhnya aja rileks. Ya, nafas di situ. Lalu pelan-pelan as you exhale, silakan kembalikan lagi tegak. Roll. Pada saat Anda duduk tegak lagi, roll your spine up. Angkat kedua tangan, inhale. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah perlahan. Turunkan ke depan, turunkan ke depan, turunkan ke depan. Lagi angkat, kita kayak bawa energinya semuanya ke atas. Lalu kemudian buang nafas, biar seluruh energinya kembali menjadi milik kita. Lagi inhale. Feel the energy. Withdrawing all the energy back into our body. Satu kali lagi. Kali ini dari atas kepala kita turunkan, 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 turunkan. Kayak kita masukkan semua energinya kembali ke seluruh tubuh. Turunkan, turunkan, turunkan. Sugestikan itu sampai ke kaki. Oke. Relaksasinya adalah semoga cukup kakinya naik ya. Jadi kalau kayak aku kakinya panjang, akan ada lututnya nyampe di kursi. Kalau yang kakinya cukup pendek, palingan ya semampunya kaki itu di kursi. Asal pastikan tidak ngegantung aja ya. Oke. Silakan atur dulu posisi kakinya yang enak di kursi Anda. Lalu pinggulnya atau bokongnya di lantai Anda. Rasakan dulu. Anda masih boleh merubah posisi pada saat Anda belum menemukan posisi yang nyaman. Kalau sudah, sekarang kita rasakan lower back-nya. Lower back-nya pastikan dalam posisi yang nyaman. Arching-nya dalam posisi yang netral. Lalu kemudian punggungnya tetap dipanjangkan ya, dari tailbone sampai puncak kepala. Lalu kedua tangan, Anda sudah tahu ya, walaupun di posisi ini tangannya koneksikan dengan dada dan bahu. Sehingga bahu Anda turun, leher Anda akan memanjang. Rasakanlah seluruh tubuh Anda yang di lantai. Rasakanlah kedua kaki yang ada di atas kursi. Sadari Anda yang mengatur posisi ini. Lalu dengan kesadaran Anda, silakan Anda pejamkan mata. Anda sudah siap untuk masuk ke dalam relaksasi Anda.